Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Porkelab TV, channel ilmu leluhur, ilmu hikmah, ilmu Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang fenomena cek khotam yang sedang marak di sebuah platform video di internet. Apakah fenomena cek khotam ini fakta atau hoax? Mari kita diskusi. Sebelum itu, siapkan kopinya. Bisa juga sambil ngutut agar tidak sepaneng ya, biar tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, kemudian tidak menghujat orang di kolom komentar. Dan untuk itu marilah kita belajar ilmu agama dari sumber yang tepat, bukan di medsos ya, tapi di pesantren. Nah, cek khotam ini kan sedang viral di sebuah platform video di internet. Apakah benar khotam itu bisa dicek? Sebelum itu kita akan berdiskusi tentang apa sih pengertian khotam. Khotam berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembantu. Sedangkan pengertian khotam menurut para praktisi ilmu hikmah adalah makhluk gaib yang mendampingi manusia tertentu dengan tujuan untuk melindungi, membantu, memberi ilham, bahkan memberi bisikan. Itu pengertian khotam menurut saya. Anda boleh beda pendapat. Yang saya tidak sependapat adalah Anda menghujat orang lain dalam memimpi kita. Ini pendapat saya ya, dan saya sudah lama bergaul dengan para praktisi ilmu hikmah. Cara kerja khotam itu bermacam-macam. Ada yang memberikan bocoran informasi seperti bisikan, ramalan, firasat, atau mempengaruhi pola pikir atau jalan pikiran seseorang. Terutama ini untuk khotam ilmu pelet misalnya, atau ilmu-ilmu hitam yang gunakan untuk menyerang orang lain dengan cara mempengaruhi jalan pikirannya. Yang kedua, dengan menempel di atas kulit. Biasanya khotam ini adalah khotam ilmu kebal, misalnya ilmu tahan pukul atau dipukul mental, atau ilmu lembu segilan. Ilmu lembu segilan ini adalah sebuah ilmu yang memungkinkan para pemiliknya ketika dipukul itu tidak sampai atau tidak akan terpental yang memukulnya itu. Kemudian juga ada yang merasuk dalam tubuh, jadi menyatu dengan orangnya. Tetapi ada yang menyatu selamanya, ada yang menyatu pada waktu-waktu tertentu. Ini misalnya khotam-khotam untuk ilmu kanuragan, tenaga dalam, ilmu jurus atau ilmu pukulan jarak jauh. Kemudian juga ada yang khotam ini khusus menjaga properti seperti rumah, gudang, kebun dan lain-lain. Misalnya khotam petang markong. Petang markong ini biasanya ditaruh di sebuah pekarangan oleh orang zaman dulu, dan apabila ada orang yang mencuri itu akan tidak bisa kembali atau berputar-putar seperti itu. Bisa juga ada khotam dari ajian akar timang atau akar mimang. Jadi orang itu akan tidak bisa pulang, hanya berputar-putar di lokasi yang sama. Itu biasanya dilakukan oleh khotam-khotam ini. Nah, bagaimanakah cara untuk mendapatkan khotam atau cara memiliki khotam? Ada berapa banyak cara. Yang pertama dengan tirakat, misalnya amalan, misalnya puasa mute, puasa pati geni. Puasa pati geni atau ngebleng ini adalah puasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak tersentuh oleh cahaya apapun di sebuah ruangan yang gelap. Ada juga khotam ini dari jimat atau rajah, baik rajah yang bertuliskan bahasa Arab, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa yang lain. Kemudian juga ada dari benda pusaka. Khotam ini berasal dari benda pusaka, misalnya keris, tombak, batu akik, dan lain sebagainya, yang dimana khotam yang mendiami benda-benda pusaka ini akan mengikuti si pemilik pusaka. Ada juga khotam leluhur. Nah, khotam leluhur ini adalah khotam
dari nenek moyang yang sudah wafat, kemudian mengikuti anak cucunya atau keturunannya yang memiliki karakter yang mirip dengan pemilik khotam yang pertama. Hanya bentuk tubuhnya, wataknya, atau ibadahnya, atau karakternya. Jadi setelah si pemilik khotam yang pertama kali ini wafat, karena bangsa-bangsa khotam ini biasanya berusia panjang, kemudian akan mengawal anak keturunannya, anak cucunya. Ada juga yang bisa datang dari khotam ini bisa didapatkan dengan amalan atau bacaan-bacaan tertentu, misalnya wirid atau mantra. Kemudian ada juga khotam yang datang dengan sendirinya. Ini mungkin karena si seseorang ini memiliki watak yang baik, mungkin soleh, mungkin, atau sebaliknya. Nah, kemudian makhluk apakah khotam ini? Wallahu a'lam. Karena khotam ini bisa terbuat dari makhluk apa saja yang dimana kita tidak tahu. Allah itu menciptakan makhluk apa saja selain manusia dan binatang. Kemudian kalau menurut para praktisi yang saya kenal, pada garis besarnya khotam ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuk malaikat ya, dan yang kedua adalah dari bangsa jin. Tapi malaikat di sini bukan malaikat utama seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Akan tetapi malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika kita berwudu, menurut kepercayaan kami Ahlussunnah wal Jamaah, itu dari setiap tetes air wudu yang menetes dari anggota badan yang kita wudu itu, setiap tetesnya menjelma menjadi 10 malaikat. Karena boleh percaya, boleh tidak. Karena kan orang sekarang itu jika tidak masuk akal, maka tidak bisa dipercaya. Memangnya sampai sejauh mana kemampuan akal? Padahal akal itu ya terbatas. Apakah setiap sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal itu tidak dikatakan ilmiah? Berarti kita harus ngaji lagi ya. Tidak semua sesuatu yang tidak bisa kita saksikan dengan mata kepala dan tidak bisa kita nalar itu tidak ada. Kalau kita tidak bisa menalar, mungkin nalar kita yang terbatas. Karena seberapa hebat sih nalar manusia itu? Nah, itu bisa mungkin tercipta dari malaikat, tapi bukan malaikat utama. Bisa juga dari bangsa jin. Nah, bangsa jin sendiri ada beberapa bagian, ada yang jin muslim, ada yang jin non muslim. Jin muslim sendiri ada yang fasik, ada yang soleh, sama seperti manusia. Oleh karena itu khotam ini biasanya tergantung oleh pemiliknya. Apabila karakter pemiliknya itu orang yang ahli ibadah, biasanya yang datang menjadi khotamnya ya biasanya bangsa malaikat, atau setidaknya bangsa jin muslim yang taat. Jadi hawa atau kecenderungan ajakannya itu cenderung kepada hal yang positif. Dan sebaliknya, apabila seseorang itu mendapatkannya dengan cara ritual-ritual yang menyimpang, tentu saja yang datang khotamnya ya dari bangsa-bangsa yang menyimpang juga, sehingga klop lah. Sehingga pada akhirnya akan terjadi kerjasama antara manusia dan khotam itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti khotam ilmu pelet, ilmu santet dan sebagainya. Nah, demikian mungkin serba-serbi dari khotam yang saya ketahui, dan menurut pendapat saya, Anda boleh percaya boleh tidak, mau menghujat apa tidak terserah. Tapi kalau Anda menghujat, saya nonaktifkan kolom komentar, transfer ya. Nah, kesimpulannya, bisakah atau benarkah cek khotam itu ada? Saya tidak akan menjawab apakah fenomena cek khotam di aplikasi tertentu itu hoax atau fakta, tetapi
saya hanya menyimpulkan yang pertama, satu ya, tidak semua orang itu memiliki khotam. Jadi tidak semua orang yang mengetik namanya di kolom komentar saat mereka live itu punya khotam. Nah, khotam ini juga pilih-pilih dan juga tidak semua orang itu bisa mendapatkan khotam. Yang kedua, tidak mudah mendeteksi khotam, apalagi dari jarak jauh, apalagi hanya dengan mengetik nama di kolom komentar. Kemudian apakah khotam itu bermanfaat? Ya, ada manfaatnya, ya ada bahayanya. Tapi menurut saya pribadi sebaliknya, kita yang akidah kita masih kurang mapan, sebaiknya tidak usah memiliki khotam. Karena apabila kita tidak bisa mengendalikan khotam tersebut, bisa jadi kita yang sebaliknya menjadi khotam mereka. Dan mungkin diskusi kita tentang fenomena viralnya cek khotam. Sekali lagi, tidak semua orang memiliki khotam dan tidak semudah itu untuk mencek khotam. Tidak semudah dengan mengetik nama di kolom komentar. Dan sekali lagi saya berpesan agar kita jangan mudah untuk menghujat seseorang, ujaran kebencian, nah itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian juga marilah kita belajar ilmu agama dari sumber yang benar, bukan dari medsos. Marilah kita belajar ilmu agama dari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.